didapatkan inspektor ya. Nah, kalau inspektor nggak kerja, kalian kasih kerjaan ya, itu suruh periksain. Nah, itu memang kerjaan mereka. Mereka harus bertugas untuk membantu kamu supaya lulus dengan nilai baik ya. Aku nggak apa-apa ngasih kalian nilai 100 semua project manager itu nggak apa-apa sebetulnya. Asal memang bagus ya. Makanya kerjain tuh berdua itu ya, Kevin dan Ijin. Ijin, kamu coba Oke. cek Bu Yanti juga apakah baik-baik saja di kelas itu? Katanya sih kendalanya koneksi sih Pak. Kayaknya sih yang lain baik sih. Kemarin baru ngobrol. Koneksi apa Bu Yantinya nggak bisa konek atau mahasiswanya? Bu Yantinya sinyalnya susah. Oh gitu. Di sini mana yang open internet ya? McDonald Nanti kalau saya, mau. udah pada tutup Pak kalau di sana Pak. Di Coba mana saya cek rumah Bu lagi. Yanti di mana? Gak tahu kayak sekitar Tangerang, dekat-dekat Kalideres. Mana yang open internet ya? Tapi selama ini ya lumayan sih lancar. Paling kendalanya dia katanya kadang ke disconnect, kadang connect gitu doang. Oh, berarti dia ya pakai ini aja. Susah kalau gitu ya. Harus cari ya yang gimana ya? Ada wifi-nya ya. Udah nggak ada soalnya di mana-mana sekarang yang tempat duduk sudah diangkat semua bangkunya ya. Bahkan kemarin pasar biasa saya nongkrong di situ juga udah diangkut bangkunya. Udah gak ada lagi bangku-bangku. Ya udah kita duduk di rumah masing-masing. Atau bawa bangku sendiri ya, bangku lipat. Oke. So make sure ya izin kamu liatin mereka kerjaan mereka jangan sampai nggak lulus satu regu. Oke, izin. Kevin juga. Kevin lagi tugas Oke. akhir ya. Good luck ya Kevin. Kevin ada suaranya? Halo Kayaknya Kevin. internetnya Pak, dia katanya lagi lemot juga kayaknya. Oke. Internet lemot tuh kenapa? Pakai videonya matiin aja. Kalau internetnya bermasalah jangan pakai video. Mungkin First ingetin media Kevin Pak. juga nggak usah pakai video, pakai audio aja. Karena kita juga buat apa juga video. Sudah nggak ada aturan kok harus pakai video ya. Boleh audio aja asal nama di sana tertera jelas sesuai absennya. Itu aja ya. Oke, kita mulai saja hari ini. Kuliah materi bab 11, week 11. Oke, let me start. Ya, minggu-minggu ini banyak ini ya, saya disibukkan sama anak-anak tugas akhir ini ya. MPSI gimana kabarnya nih? Apa? MRSI ya? Siapa namanya Michelle? Gimana kabarnya Michelle? Oh, baik Pak. Kamu kok belum? Mungkin minggu ini aku mau lihat kerjaan kalian ya. Sudah harus selesai bab 3 Iya kan? Pak, baru saya mau omongin dengan Bapak kapan mau konsultasi lagi. Kamis lah ya. Kamis Pak. Baik Pak, ntar kayak biasa aja Pak di grup bikin jadwalnya. Iya. Baik Pak, makasih. Kamis ini ya. Kalau udah pada anak magang udah pada datang nih. Barusan mereka selesai ada 5 orang langsung. Baik Pak. Dan itu senior-senior ya. Aduh, senior. Oke. Kalian bisa download materi ini ya, T1 sampai T7 itu hari ini resiko. Ini malah saya lupa nih, siapa yang bagian resiko? Ijin atau Kevin? Ijin? Kevin Halo, deh Ijin? Pak, Kevin. Kevin ya? Iya. Kamu bagian quality ya, udah selesai punya kamu ya. Ini bagian Kevin berarti. Padahal dia nggak datang hari ini. Oke, hari ini kita ngomong risk. Setiap pekerjaan itu ada risiko ya. Hidup kita juga berisiko, sehingga kita harus memanage dengan baik ya. Key dalam resiko adalah individual project risk, uncertain event. Jadi setiap event itu ada hal-hal yang tidak pasti ya, tidak pasti terjadi, bisa terjadi, apa saja bisa terjadi lah ya.
gempa bumi lah, ya kan? Krisis ekonomi, COVID-19, whatever itu bisa ya. Itu istilahnya apa ya dalam bisnis namanya God hand ya, tangan Tuhan. Jadi kalau dalam kamu belajarin nanti di legal itu ada God hand. Jadi pada saat kasus God hand ya sudah diatur lagi ada law-nya lagi ya. Nanti kalau kamu belajar legal di company. Oke, Ocus has positive negative effect. Jadi apapun kondisi itu bisa positif, bisa negatif ya. Terhadap project kamu, objektif kamu ya. Kemudian overall project risk is the effect of uncertainty ya, ketidakpastian dari project as whole, keseluruhannya ya. Arising from individual risk ya, mulai dari individual risk, masing-masing individu beresiko, representing the exposure of stakeholders to implication of variation in project outcome. Jadi projectnya bermacam-macam hasilnya ya, baik positif negatif. Jadi dari yang individu tadi membentuklah hasil secara resultan terhadap project objektif kamu. Ya, seperti itu. Key-nya ada 7 hal yang kita pelajari di risk, agak banyak, makanya kita cepat-cepat saja nih ya. Oke, supaya cepat, input tidak terlalu kita bahas, pokoknya tahulah apa. Kita menggunakan charternya, PMP-nya, project dokumen, IF, dan OPA. Kemudian tools designing-nya ini sama saja, jadi nggak terlalu important, berarti saya lewatin saja ya. Kemudian plan risk management output, nah di sini banyak yang kamu harus buat. Management plan, itu risk strategi kamu ngadepin risk gimana, metodologinya kamu bagaimana untuk menghadapi risk tadi, kemudian roles dan responsibility, siapa yang bertugas dan siapa yang bertanggung jawab, kemudian pendanaan, waktu, dan resiko kategori. Oke, nanti kamu akan buat ini adalah risk breakdown structure. Kalau work ada WBS, work breakdown structure. Kalau risk ada RBS, seperti ini ya. Nah, RBS level 0 yaitu all risk. Level 1 kamu pecahin level pertama, level 2. Dan nanti di kuliah ini, akhir di kuliah ini kamu belajar RBS level 3. Ya, detail dari masing-masing dua ini ya. Oke, kemudian ada stakeholder risk. Kemudian definition of risk probability dan impact nanti kita terangin belakangan ya. Nah, seperti ini dia. Kalau kamu risk itu kamu naik ke skala very high, high, medium, low, very low, dan tidak ada. Probabilitas terjadi very high gimana? Dan seterusnya. Kemudian time-nya berapa lama, cost-nya berapa, dan quality-nya gimana. Nanti kamu define ya. Oke. Probability impact matrix. Nah, seperti ini. Nanti ada ini, nanti kamu kopas saja ya, nggak usah buat lagi ya. Kamu ikutin aja probability dan impact matrix ini ya. Anggap aja ini berlaku juga buat kamu. So bacanya berarti probabilitas very high. Ya, ada yang probabilitasnya sangat tinggi. Probabilitas yang sangatnya tinggi ini berarti ancaman ya. Ada juga yang positive impact, probabilitasnya very tinggi, sangat tinggi. Ini berarti opportunity, seperti itu ya. Sampai yang very low juga di sini. Oke, kemudian report format dan tracking. Tracking adalah tracking dokumen bagaimana resiko activities will be recorded ya. Tracking adalah kamu mencatat. Banyak metode untuk mencatat tracking. Salah satunya kalau dulu di tahun lalu ya, Ejin kalau masih ingat kamu, kita pakai apa tuh? Accident report ya. Iya, Accident report kita gunakan untuk mencatat tracking risk ataupun semua yang membuat project menjadi tidak berjalan dengan mulus. Ya, nanti mereka juga harus bikin itu ya, Jin. Jadi semua objektif project yang melenceng, mereka harus bikin accident report-nya ya, Jin.
Di closure seharusnya kelihatan sih Pak, soalnya ada buat menentukan yang aktual sama benar-benar yang terjadi. Oh ya sudah, berarti langsung aja masukkan accident apa ke situ closure aja ya. Ya tergantung closure-nya kamu nanti formatnya ya. Ya Oke. pastikan ada di sana ya Jin, tracking siapa yang berbuat dan apa yang dilakukan ya. Sip. Oke. Nah, apakah dia lakukan itu masih dalam project atau sudah selesai projectnya? Dan seterusnya ya Jin. Nah, di situ peranan kamu ya Jin, mendetek seperti itu. Kevin actually, tapi Kevinnya nggak ada. Berarti izin. Sekarang kita bagaimana kita identify risk, menemukan resiko ya. Identify risk adalah proses untuk mengidentify individual project risk. Jadi bagaimana project manager itu bisa menemukan resiko project secara individu ya. Sebagai sources of overall project risk dan documenting their characteristic ya. Key benefit dari proses ini mendokumentasikan existing project risk dan sources-nya. It also bring together information so project team can respond. Ya, jadi kalau ada risk yang kita bisa identify, siapa tuh? Derry. Kenapa sih Derry itu? Kalau ada risk yang bisa kita identify, maka dengan cepat katanya ini everybody can respond ya. Everybody can help. Oke, bagaimana cara mengidentify risk? Pertama, tanya sama yang tahu ya, yang sudah pengalaman, project manager yang sudah pengalaman, atau siapa yang berpengalaman di project ya. Dia akan kasih tahu kamu bagaimana cara menemukan risk. Oke, kemudian data gathering. Data gathering adalah caranya dengan brainstorming. Satu persatu kita tanya, bagaimana hari ini, udah sampai mana kamu? Nanti dia akan ceritakan apa yang dia sudah lakukan. Hari ini ada kendala, seperti itu, selalu dipancing gitu ya. Kendalanya apa, kesulitannya apa, tingkat kesulitannya apa. Persis Master Chef nih ya, persis Master Chef. Master Chef itu bagus sekali. Is obtain a comprehensive list of individual project risks and sources of overall project risk. Ya. Checklist juga berguna. Hari ini list to do list hari ini dibuat, sorenya diperiksa, mana list yang belum dibuat, mana yang sudah dibuat ya. Itu juga menemukan resiko ya, ada checklist kamu yang bolong satu, nah itu kenapa? Apakah pembagian waktu atau apakah dia memang lelet dan seterusnya ya. Kemudian interview ya benar langsung ya, ditanyain aja satu persatu. Kemudian data analisis, kita bisa root cause analysis, diagram tulang ikan ya. Menganalisis kenapa sih, apa saja yang bisa menjadikan penyebab ini gagal, misalnya project charter, kira-kira gagal kenapa? Satu, owner susah ditemui, seperti itu kamu bikin root, kira-kira kenapa yang membuat project charter gagal, terus masing-masing root itu kamu atasi dengan action kamu, ya itu caranya. Kemudian assumption and constraint analysis, kita bisa berandai-andai ya, berasumsi. Andaikan ownernya nggak datang 6 bulan, ya terus diapain? Ya kita harus cari ini ya, second man-nya owner ya. And constraint analysis itu hambatan-hambatan tuh kamu analisis semua. Apa saja hambatan selama project ini. Misalnya biasanya ya dana. Terus biasanya lagi ini mungkin project manager menghandle project yang lain, seperti itu ya. SWOT. Ada yang belum tahu apa itu SWOT? Halo? Tahu semua harusnya Pak. Tahu semua ya? Coba. Ya, oke, SWOT ya. Apa itu S? Strength, Pak. Strength. Kalian belajar di mana SWOT? Technopreneur, Pak. Bisnis, Pak. Bisnis, entrepreneur bisa. Technopreneur, Pak. Banyak, Pak. Di bisnis, bagus. Bisnis, Pak.
weakness. Opportunities. Opportunity. Nah, Kayaknya threat. ini opportunities ayam opor itu ya? Iya, Pak. Pak. Bukan ya? Iya Pak, betul. Bener, Pak. Kalau T itu apa? Threat. Threat. Ancaman. Pak, Threat ya, Ya, ancaman. ancaman ya. Oke, terus disuruh apa lagi kamu setelah SWOT? Sudah gitu aja. Diisi, Pak. Berarti strength ini apa sih? Kekuatan yang dimiliki. Apa itu? Ya, ininya Pak, apa sih? Nilai positif. Yang nilai unggul daripada yang lain. Wah, so kamu more than others ya. Yang Weakness, membuat kita lebih strong dibanding yang lain. Kalau weakness dibanding yang lain kita kelemahannya apa aja Pak? Gitu. kalah gitu kan? Iya. Kamu lebih kecil ya dari Kebalikannya. others ya. Siapa yang Ya, kelemah kebalikannya. matematika ya, ini lebih besar artinya. Wah, ini lebih kecil, jangan sampai lupa ya. Caranya gimana Pak? Supaya ingat. Nah, ini caranya tambahin pentung di depan. B berarti besar. Pentung di depan berarti K berarti kecil. Gitu loh ya. Jangan sampai lupa nih, malu-maluin tulisan UMN, lupa. Oke. Kalau opportunity apa? Peluang untuk pengembangan. Uangnya Pak, yang dari kekuatan yang dipunya. Dari kekuatan yang punya terus diapain? Dikembangkan. Dikembangkan. Yang bisa dikembangkan, Pak. Berarti yang bisa dikembangkan. Apa itu maksudnya? Jadi misalnya sekarang bisnisnya lagi berjalan di Jakarta, tapi ntar bisa dikembangkan untuk seluruh Indonesia, gitu, Pak. Biar lebih luas. Oke. Growth berarti ya. Potensial ya. Iya, Potensi aja ya. Kalau threat? Ancaman Pak. Apa Ancaman itu? kalau misalkan memang ancaman misalkan kalau apa ya yang dari luar gitu loh Pak. Apa yang kira-kira yang membuat kita apa sih namanya? Peluang kita lemah Ya, kalau pesaing. sama yang di persaingan Pesaing. kita. Pesaingnya. Ya, Iya. banyak pesaing. Terus apa? Yang ngancam kita siapa lagi? Pesaing. Terus? Kondisi pasar. Pasar. Terus? Aturan pemerintah, Pak. Oh, terus? Sumber daya. Ya. Dan lainnya. Teknologi. Ya. Oke. Pernah diajarin nggak kamu, ya? Kalau di company kami dulu tuh weakness, ya. Ini harus bisa diubah jadi strength. Pernah nggak? Dalam ada yang ngajarin nih. Nanti kalau kamu udah level manager ke atas, kamu harus bisa ubah weakness kamu jadi strength. Kalau nggak dapat bonus. Oke? Oke, Pak. So next time latihan, Oke. tahu ini weakness kamu, misalnya datang telat, suka bolos, malas, itu kamu cek sendiri, ya. Besok strongnya apa? Datang paling cepat, satu kelas paling cepat kamu, nah, gitu ya. Kita coba di analisis lagi apa kelemahan kamu, dan kamu perbaiki tahun depan nggak begitu lagi, ya. Pasti kamu nanti juaranya. Oke? Oke, gitu aja kita maju. Kalau bagus sudah tahu SWOT, cuman SWOT yang paling canggih yaitu bisa ngubah dari weakness menjadi strength. Itu baru the best ya. Kalau cuman SWOT doang, nothing. You just spot your condition today, tapi kamu nggak bisa memperbaikinya. Jadi yang bagus tuh weakness to become strong, opportunity to become strength. Semua lempar ke strength semua. Ya. Kalau ancaman itu kan belum terjadi, nggak bisa diapa-apain. Tapi kalau weakness sudah. Opportunity itu ada. Itu semua bisa dikembangkan jadi strength. Sebagian, nggak semuanya. Right? Kemudian dokumen analisis. Oke, interpersonal dan team skill. From analysis dan meetings. Oh, saya ngomong sendiri, saya nggak nanya nih ya nanti ya. Oke, sudah selesai
risk-nya dapat, dari sana, dari ancaman-ancaman itu dapat juga risk-nya. Kemudian bagaimana kita melakukan analisis kualitatif. Apa itu kualitatif? Ada yang tahu? Halo? Hitung secara kualitas, Pak. Yang nggak bisa dihitung ya? Kualitasnya yang dihitung kan? Apa kualitas? Kualitatif lawannya apa? Kuantitatif. Kuantitatif. Bedanya apa? Kalau misalkan kuantitatif itu biasanya dalam bentuk angka, Pak. Tapi kalau misalkan yang kualitatif itu biasanya berbentuk deskriptif. Ya, bentuknya opini, ya. Iya, Pak. Siapa itu? Yuma itu, Pak. Oh, Yuma. Wah, tumben Yuma. Welcome back, Yuma. Iya, Pak. Oke, benar sekali, ya. Ini kalau kamu udah ambil metode riset, kamu harusnya tahu nih ya, apa tuh kualitatif dan kuantitatif, ya. Oke, kita belajar dari yang ini ya, yang non angka dulu ya, yang bukan angka. Coba lihat di sini. Caranya bagaimana menemukan risk yang bukan angka. Tanya sama yang tahu nih ya, expert judgment. Kemudian data gathering, cari datanya. Tapi cari datanya dengan interview ya. Itu untuk menemukan risk-risk yang ada ya. Biasanya lebih gampang kita informal aja ya. Lebih enak lagi. Dari informal itu orang lebih terbuka, kasih tahu kelemahannya apa, daripada formal nanti dia kadang agak malu ya diketahui teman-temannya. Jadi mendingan pakai informal aja. Kemudian data analisis, risk data quality assessment. Wah, ini serem ya namanya. Risk data quality assessment adalah mengevaluasi tingkatan dari data about individual project risk is accurate and reliable as a basis of qualitative risk analysis. Mateng kamu ya. Nah, ini caranya bagaimana? Pakai kuesioner. Jadi secara berkala, project manager ataupun asistennya akan membuat kuesioner ke masing-masing anggotanya ya, untuk memikir seberapa besar risk yang masih ada dalam project ya. Nanti setiap individu dapat kuesioner. Caranya seperti itu ya. Kemudian risk probability and impact assessment. Risk probability assessment consider the likelihood ya. Specific risk akan terjadi. Jadi kita menghitung seberapa besar resiko tertentu akan terjadi. Misalnya berapa besar COVID ini mempengaruhi proyek MPSI kamu sekarang? Ada pengaruhnya apa enggak? Hah? Ada enggak? Ada, Pak. Apa? Apa, Saki? Nggak ada, bukan? Paling kendalanya di kerja tim, Pak. Jadinya harus online semua gitu, Pak. Wah, ya benar. Pasti ada ya. Michelle ya. Ya, kerja Ya, Pak. tim. Michelle, Ya. Pak. Ah, siapa? Ya, Michelle, Pak. right? Saya, Pak. Ya, Pak. Ya, ya. Ya, jadi kerja tim. Terus terang aja kalau kamu proyeknya fisik udah nggak bisa jalan ini. Nggak tahu di proyek-proyek gimana ini, bubar semua ya. I don't know, untung saya udah nggak terlibat di project management. Kalau nggak, gimana tuh uang orang saya kembalikan ya. Project nggak jalan terus gimana? I don't know. Untung saya udah nggak ikut project lagi. Oke. Red assessment of other risk parameter. The project team may consider other characteristics of risk ya, when evaluating the individual project risk. Oke. Nah, beberapa hal yang kamu harus periksa di sini adalah urgency. Ya. Dalam nanti surat-surat bisnis, nggak tahu kalian nggak dapat sih ya pelajaran surat bisnis, nggak dapat ya? Di e-bisnis diajarin nggak surat bisnis? Belum, Pak. Enggak ya? Enggak, Pak. Oh ya udah belajar aja sendiri.
Dalam surat bisnis akan selalu ada istilah urgensi, ya. Urgensi dan importansi, ya ada dua itu. Kalau urgent, maksudnya apa urgent? Ada yang tahu? Resiko yang perlu ditangani langsung, Pak. Urgensi itu artinya secara waktu sudah dekat waktunya, itu namanya urgent, ya. Udah nggak ada waktu lagi, itu namanya urgent. Jadi sesuatu yang gampang, tidak urgent, tapi karena kamu nggak bikin-bikin, ya tinggal besok harus kumpul, itu namanya urgent. Ngerti nggak? Ya, jadi kalau manajemennya salah, sesuatu yang nggak urgent itu bisa jadi urgent, ya karena manajemen waktu yang kurang baik. Dormancy, apa dormancy? The period of time may elapse after a risk has occurred before its impact is discovered. Ya, a short period indicates low dormancy. Ya pada dasarnya ini terjadi ya jika short period indicate ya kamu tinggal lihat aja kalau mungkin periodnya terlalu pendek kamu bikinnya ya, misalnya itu project misalnya lumrahnya 7 hari. Tapi karena ada project manager itu terlalu percaya diri 3 hari. Dia hajar dulu 3 hari. Karena itu kemampuannya dia. Ya, padahal kemampuan tim membernya nggak sehebat itu. Oke? Itu yang jadi masalah di sini. Terjadilah short period. Ya, karena terlalu pede. Terlalu pede. Tidak ada suatu, apa namanya itu ya, waktu toleransi untuk anggota-anggota melakukannya. Ternyata ada COVID, barusan kena ya. Kalau COVID itu God hand lah ya. Kalau udah God hand itu, ya sudah, whatever, ya kamu bikin itu. Ya, aturan lain-lainnya. Oke, apa yang terjadi kalau ada seperti ini, krisis dulu pernah saya juga project pernah tuh. Karena krisis ekonomi 1996 ya 1996 1997 itu ya. Itu ada, nggak tahu kalian udah lahir belum tuh? Udah ya? Belum, Pak. Belum ya? Masih zamannya Soeharto deh ya. Sana krisis, terus proyek terpaksa tertunda. Ya, tertunda itu artinya kita lakukan slowly but sure. Ternyata nggak bisa juga karena ekonomi yang terbatas, company nggak bisa bayar, sehingga kita hand over, kita take over proyeknya. Jadi seluruh IT di company pegang langsung, kita ambil dari orang India itu ya. Rugi kita bayar mahal-mahal India. Akhirnya kita juga yang akhirnya harus melanjutkan karena company-nya udah nggak bisa bayar lagi karena krisis ya. Demikian juga COVID, kalau ini terlalu lama, maka beberapa perusahaan akan bangkrut. Karena nggak ada uangnya lagi. Ya. Oke, udah ada pemikiran sih, beberapa bisnis harusnya buka. Menurut kamu gimana? Apakah bisnis harus buka atau tetap kita seperti ini? Sampai kita kurus semua. Ada yang berpendapat gimana untuk COVID ini? Halo? Beberapa harus buka mungkin, Pak. Apa tuh yang harus buka? Ya, Makanan, Pak, konsumsi. Ya, konsumsi. Terus juga pokoknya yang memproduksi sesuatu, Pak. Sama jasa juga, Pak. Pabrik buka nggak? Pabrik buka, Pak. Pabrik apa yang buka? Pabrik produksi makanan mungkin, Pak. Pokoknya makanan dulu ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Berarti yang bukan makanan bangkrut dong ya? Bisa beralih, Pak. Bisa jadi sih gitu sih, Pak. Iya. Mungkin memang itu ya, udah dianjurkan semua beralih ke makanan dulu selama COVID. Biar dapat uang semua ya. Jadi nanti kita kebanjiran ini ya, variasi makanan begitu banyak ya. Nama doang, Pak. Sekarang dalam hari-hari kalian, ya, apakah kalian mengalami variasi makanan? Enggak, Iya, Pak. Telur mulu saya makannya, Pak. Variasi, Enggak, Pak. ya? Sama aja ya? Indomie, Pak. Nah, Indomie sama telur itu udah.
malah lebih buruk. Jadi selama COVID ini menu makanan kamu lebih buruk, sama atau lebih baik? Coba Sandro, gimana Sandro? Lebih buruk, Pak. Lebih buruk ya? Iya, Pak. Saya termasuk yang lebih buruk juga karena udah gak bisa kemana-mana nih ya. Iya, Pak. Paling sial saya makan pisang. Karena udah pada gak bisa beli, kadang udah pada tutup, ya pasal makan pisang aja ya. Karena dianjurkan kalian tuh makan buah dan sayur. Ya, itu cukup membuat vitamin C untuk melawan virus. Ya. Perlawanan kita tuh yang bisa melawan virus tuh pertama kali darahmu. Darah kamu kuat nggak? Nah, vitamin untuk darah tuh apa? Terus vitamin C, vitamin B, vitamin D, semua vitamin itu coba kamu pelajari lagi ya. Apa yang bikin vitamin D? Berjemur. Apa yang bikin vitamin C? Jeruk, pisang. Vitamin B itu sebetulnya susah dibuat oleh tubuh. Bahkan beberapa orang tuh harus beli vitamin dalam bentuk obat itu yang dimakan ya, karena vitamin B itu memang susah. Kadang kita perlu konsum vitamin B supaya untuk kesehatan ya. Oke, kalau vitamin C itu selama kamu makan buah, vitamin C-nya harusnya cukup ya. Kalau B itu susah. D, tergantung kamu makan ikan, makan kalsium, atau berjemur. Oke, jadi keep healthy. Usahakan makan sayur dan pisang. To be honest, sunflower itu di mana ditanam? Tahu nggak? Apa, Pak? Pisang sunflower tahu? Di Lampung. Kamu makan pisang nggak sekarang? Tahu, Pak. Makan? Belum sih, Pak. Mika apa suka pisang? Siapa nggak suka pisang ini kalian? Suka, Mika Pak. apa Mika? Nggak terlalu suka, Pak. Mika, oke. Oke, pisang di rumah kamu apa? Ada mereknya atau nggak ada mereknya? Saya sih nggak terlalu suka pisang, Pak. Nggak terlalu suka pisang. Siapa ini? Iya, Pak. Mika, Pak. Mika. Mika. Kenapa nggak suka? Ya, nggak suka aja sih, Pak. Dia suka. Ini siapa ya? Dita ya? Soto banget Dita nih. Kalau pisang kamu goreng gimana? Enak, Pak. Masih nggak mau? Enggak sih, Pak. Enggak mau, Pak. Jadi bikin smoothie pisang? Tetap nggak mau, Pak. Tetap nggak mau? Iya. Gile. Terus buah apa yang kamu sukain? Buah ya, Pak. Anggur. Ya. Sombong nih orangnya, 60.000 ya. Sombong bener. Sombong, Mika, sombong. Pisang 25 dapat. Anggur 60.000. Gile, boleh juga nih selera orang ini ya. Ya udah, kamu bersaudara berapa orang? 3, Pak. Wah, belum tentu kamu yang dapat. Kalau pisang kan orang udah makan satu nggak enak ambil satu lagi kan. Kalau anggur kan nggak banyak. Nyomot satu, nyomot sendiri, lama-lama setengah kamu comot ya kan. Oke. Anggur, I like anggur. Aku juga barusan beli anggur. Anggur tuh enak dicuci atau nggak dicuci? Dicuci dulu, Pak. Kamu nyuci ya? Iya, Pak. Nggak tahu kalau dicuci itu kok kayaknya kulitnya jadi lembek ya. Kena air, Pak, jadi lembek. Aku kok kurang suka dicuci. Aku anggap aja udah dicuci. Nggak tahu, rasanya beda kalau dicuci sama enggak deh. Oke. Menurut saya paling sehat si pisang sih ya. Itu makanan kita asli. Dari nenek moyang deh ya. Makan pisang, menurut Darwin. Right. Manage ability. Ya, sesuatu yang bisa di-manage. Control ability, sesuatu yang bisa dikontrol. Detect ability, kemampuan mendetek. Connectability, masih bisa terhubung. Dan strategic impact-nya. Ya. Oke, itu yang harus kamu periksa. Yang disebut assessment of other risk parameter. Ya. Kemudian apa? Interpersonal and team skill. Risk kategori. Lihat di bidang RBS nih katanya. Nanti kita belajar di sini ya. Data representation. Bisa kamu buat probability dan impact metricnya.
Kemudian kamu bisa bikin hierarchy chart. Seperti ini. Bubble chart, kalau kamu udah bisa Tableau, siapa di sini bisa belajar Tableau? Udah, Pak. Udah, Pak. Siapa? Oh iya, ada Michelle ya. Michelle, Pak. Ya, Pak. Iya, Michelle harusnya udah bisa bikin ini ya. Chris. Ya, Pak. Michelle Tessa lulus, Pak. Bubbling chart Michelle showing. magangnya Tableau, Pak. Magangnya Tableau ya? Iya, Pak. Di mana, Michelle? Masih mulainya Juni sih, Pak. Cuma Oh, di iya, bagus PT nanti. Aldata. Di mana tapi? Di PT Aldata, Pak. Agatha. Aldata International. Aldata. Inal bagus, punya, bagus. Pak. Tempat magangnya Inal. Oh gitu. Bagus, bagus. Ya. Ya, Pak. Kalau Makasih, ya Pak. bagus kayak gitu, kakak kelasnya ngajak adik kelasnya. Saya suka kayak gitu, ya. Biar jaringan UMN tambah kuat gitu loh. Oh, BINUS kan sudah pada jadi direktur. UMN ini masih manajer lah ya. Kita masih muda. Kita kalah dari BINUS, mereka sudah pada IT-nya udah ada yang jadi direktur. Kita belum. Masih paling hebatnya masih project manager, masih manager. GM saya nggak tahu itu kecuali yang punya ya. Kalau yang punya perusahaan udah saya direktur lah, tapi kan nggak fair kalau menilai dia yang punya. Tapi kita lihat dari yang merangkak dari bawah ya. Sementara masih manajer. Mudah-mudahan yang manajer-manajer masih ingat kampung halamannya, dia rekrut kamu kan kalian ya, biar adik-adik kelas ini merasa aman masa depannya. Karena kakak kelasnya sangat memperhatikan adik-adiknya. Oke. Kemudian juga kamu bisa ambil dari meetings. Lihat ini betapa pentingnya meeting itu. Meeting adalah bentuk komunikasi. Dengan meeting itu sebanyak-banyak hal bisa diselesaikan. Meskipun jangan lama-lama meetingnya. Oke. Kemudian tadi kuantitatif. Ini salah nih judulnya. Kebalik, ini kuantitatif harusnya. Kuantitatif angka ya sekarang ya. Gimana kita bisa identify-nya? Pertama tanya sama yang tahu, data gathering, interpersonal skill, dan represent of uncertainty. Ya, quantitative risk analysis require input into a quantitative risk analysis model. Kira-kira model risk analysis apa aja? Paling gampang ya itu tadi ya, pakai kuesioner aja ya. Cuman kuesionernya bukan berupa pertanyaan terbuka, tapi suatu angka dari 1 sampai 5 ya, menunjukkan risk-nya. Seperti itu. Kemudian data analisis, kamu bisa pakai simulasi. Simulasi ada time nggak? Apa itu simulasi? Halo? Apa itu simulasi? Halo? Uji coba, Pak. Uji coba, Pak. Simulasi itu uji coba. Agak. Apa simulasi? Apa bahasa Inggrisnya memang uji coba ya terjemahannya? Tiruan, Pak. Iya, tiruan ya. Jadi modeling gitu kan. Modeling terus dijalankan, terus kita lihat apa yang terjadi. Oke, itu seperti itu. Itu siapa? Zaki tadi ya? Zaki udah lulus dia ya? Quiznya ya? Friendzone, Pak, tadi. Friendzone. Friendzone tadi. Siapa? Friendzone, Pak. Oh, salah. Bukan Zaki. Friendzone. Iya, friendzone, Pak. Iya, Pak. Bukan saya, Pak. Suaranya kayak Zaki. Friendzone kalah ini deh. Kalah dominan sama Zaki. Zaki lebih dominan dia. Simulation. Nah, nanti di tugas hari ini kamu bisa buat seperti ini ya. Ini namanya S-curve. Kenapa? Karena bentuknya kayak S. Apa ini sebetulnya? Ini adalah menghitung risk ya dari range of uncertainty ke kumulatif probabilitas. Jadi sebelah atas ini probabilitasnya. Sebelah bawah adalah uncertainty-nya, resikonya terhadap keseluruhan. Jadi 2,8 ini adalah
kamu punya budget ya. Kamu bikin resikonya pertama susah, lama-lama gampang ya. Seperti itu. Nggak apa-apa, nanti dikarang aja nggak apa-apa ya. Tinggal ini expected-nya, tinggal ini milestone-nya apa ya. Misalnya di sini terjadi, kamu berapa persen terjadi. Ini kalau kamu nggak ada dalam duit, kamu pakai dalam persen aja boleh ya. Nanti izin mereka boleh bikin dalam persen aja kalau nggak ada duitnya ya. Nggak harus persis sama kayak itu kan ya Pak? Nggak harus persis ya. Cuman titik-titik ini titik apa? Misalnya project charter, PMP atau apa ya bisa. Atau dari segi delivery, ini mendelivery apanya? Mungkin kontrak di sini, ya kan? Terus ya. Di sini kan mereka sebenarnya tentukan sampai di mana targetnya, ya. Oke, kalau lewat berarti kelihatan terbukti itu mereka lebih dari risk. Yang bagus adalah sebelum deadline sudah jadi. Oh, berarti ini Itu lebih ya. ke itu ya, deadline aja ya, nggak harus kayak gini. Ini kan cost kan ya? Ya. Oke Ini deh. dari cost, kalau ini dari project kerjaan aja, persentase aja, ya, ganti persentase. Sedangkan ini probabilitas keberhasilannya ya. Kalau ini kan udah dekat 100% ya, 100% udah pasti selesai. Ya. Oke. Oke, Pak. Sensitivity analysis. Nah, sensitivity analysis gini, boleh pilih salah satu. Ada yang mau bikin project pakai S-curve, boleh. Ada juga yang mau bikin sensitivitas analisis. Apa itu? Bentuknya kayak gini. Namanya ada tornado. Kalau belum tahu namanya ini, namanya tornado diagram. Bentuknya meliuk-liuk kayak angin tornado. Ada yang pernah merasakan angin tornado? Belum pernah, Pak. Melihat angin tornado? Dengan Pernah, mata Pak. sendiri? Belum? Belum, Pak. Belum Melihat pernah, Pak. film yang ada angin tornadonya? Di YouTube udah, Pak. Film pernah, Udah ya? Pak. Ya, bagi Oh, belum film pernah pasti lihat pernah angin lah, Pak. tornado, Di Dota Pak, di Dota. ya itu dibentuknya seperti ini ya. Di Dota ada ya. Ya, meliuk-liuk kiri kanan. Maka disebut tornado ya. Oke, SEO ini sebetulnya melihat ya masing-masing apa yang terjadi, activity, ya, terus impact-nya terhadap kalau sini correlation with project duration. Jadi ini untuk menghitung sebenarnya seberapa sukses kita. Jadi misalnya di sini adalah install equipment sebetulnya, instalasi equipment. Apakah ini mendukung project kita? Iya. Nah, seberapa besar menurut kamu adalah 0,1, yaitu 20%. Seperti itu ya. Ini nggak apa-apa dikarang-karang aja. Yang penting kamu tahu ini adalah tornado ya. Seperti itu. Oke. Nah, ininya ambil dari WBS ya. WBS paling dalamnya itu ya. Kira-kira dari WBS itu mana yang beresiko ya, positif berapa maksudnya berapa yang berhubungan dengan project duration ya, seperti itu. Oke. Nggak usah dalam waktu, tapi berhubungan, artinya itu pengaruhnya pada project duration seperti apa ya. Atau bisa kamu ganti juga buat correction with project duration, impact to project objektif juga bisa ya, berapa persen. Sehingga dari sini kita tahu mana resiko-resiko yang perlu kita lihat. Ini sebetulnya Kevin harus bikin ini. Ya, lihat mana tim-tim yang ke kanan atau yang ke kiri. Kalau ke kanan itu kamu mendukung ya, mendukung project. Kalau yang ke kiri itu melemahkan project ya, seperti duplicate test. Duplicate test artinya tes berulang karena programmernya on sih ya. Jadi tesnya berulang-ulang, itu berapa pengaruhnya? Sepertinya dia bilang 0,2 ya, 20%. Seperti itu. Ada lagi, kamu bisa bikin decision tree analysis. Boleh, decision tree analysis ini seperti ini.
kita bikin atau upgrade. Ya, kasusnya apa nih? Kasusnya to show a decision between alternative capital strategy. Oh, ini capital. Kalau kamu mungkin website ya kan, website. Kamu beli aja websitenya atau bikin, kan gitu kan? Atau upgrade dari yang lama. Misalnya beli website, bikin website, beli website, beli dari Andika misalnya, beli dari Andika, suksesnya 60% atau kemungkinan 60%, beli dari Wijin 40% gitu ya. Tapi kalau ini lebih mahal, ini lebih murah. Nah, terus kamu hitung decision tree-nya, mana yang lebih murah ya. Nanti dari sini ada skornya, ketahuan itulah keputusan kamu ya. Seperti itu. Bisa juga kamu melihat risk dari seperti ini, terus dihitung mana yang paling murah. Itu nanti adalah keputusan kamu. Apakah kamu bangun websitenya atau kamu beli aja ya. Jadi kadang website tuh kita nggak harus bikin. Kalau udah tahu providernya beli aja memang lebih cepat ya. Jadi kita bisa kan suruh aja customer-nya bayar. Gitu ya. Tapi kamu make sure your sumber itu memang terpercaya ya dan kualitas programmingnya yang baik. Seperti itu, influence diagram adalah diagram bagaimana pengaruh satu ke yang lain ya. Ini kamu kalau ngerti TAM pakai ini ya. Kalau ngerti TAM, jadi satu apa nama itu? Pernah tahu ini enggak ya? Sebentar Nutit gimana? Ini adalah variabel yang kalau belajar metode riset tahu dong ya. Ini ada variabel mempengaruhi variabel lain. Ini variabelnya disebut variabel apa ini? Halo, yang MRSI? Dependent, Pak. Salah, yang dipengaruhi dependent. Oh ya, independen yang independen. Terus ada lagi variabel yang mempengaruhi hubungan antar variabel. Apa itu namanya? Variabel apa nih? Ayo, MRSI. Namanya variabel apa? Intervening, kan? Intervening, benar sekali. Siapa ini jawab intervening? Kevin, Pak. Kevin Iya, suaranya Kevin ya. Ini Kevin yang buat ini ya, apa analisis image itu ya? Iya, Pak. Iya. Kelihatan ya, kedengaran suaranya. Oke, benar, intervening. Kevin, benar. Oke, good. Kita hapus saja. Kita masukkan nilainya Kevin. Kevin dapat poin. Kevin, ini kenapa penghapusnya masih ada? Kevin apa namanya? Martin ya? Kevin Alexander, Pak. Wah, Kevin Alex. Barangannya aja mana Kevin Martin. Kapan ada Kevin Martin? Oke, nomor 5. Kita cepat-cepat saja ya. Jam berapa ini udah? Oke, plan risk responses. Tadi kita udah identify risk-nya secara kualitatif, kuantitatif, udah ada identify. Sekarang bagaimana kita merespon risk? Ya, ada serangan COVID. COVID menyerang, resikonya segini, proyek bisa nggak jalan, ya kan? Hubungan bisa nggak terjaga dengan baik. Bagaimana respon kita? Ada tools dan tekniknya. Ini sama aja, hanya sama yang tahu, data gathering, caranya bisa lihat di atas, interpersonal team skill, caranya bisa dilihat di atas, dan ada strateginya yang disebut 5 alternatif strategi untuk menghadapi threat, ancaman. Ya. 1, escalate. Apa tuh? Eskalasi. Meningkatkan, Pak. Eskalasi itu apa? Meningkatkan. Kalian tahu? Halo? Meningkatkan, Pak. Meningkatkan apanya?
Apanya? Escalate benar. Meningkatkan. Apa yang ditingkatkan? Benar, Pak. Ini siapa? Oh, coba Pak. Medina, Pak. Oh, Medina. Tumben Medina. Welcome back. Medina menjelang puasa semangat ya. Iya, Pak. Kan kalau mau Mumpung lawan, belum puasa kali ya. Jadi semangat ya. enggak Pak, puasa juga semangat kok, Pak. Insya Oh, Allah. semangat. Kita buktikan. Sebentar lagi. Apa Medina? Eskalasi itu meningkatkan apanya? Apanya Siapa? ditingkatkan? Meningkatkan. Kamu menghadapi risk dengan eskalasi. Apa yang dieskalasi? Kan kinerja, Pak. Hah? Kinerja. Kinerja. Iya, ya boleh kinerjanya ditingkatkan. Kalau nggak sanggup, kamu eskalasi ke orang yang lebih tinggi, ya. Jadi di project itu ada tingkatan, mulai dari junior ke senior, paling terakhir yang harus bisa menyelesaikan adalah project manager, ya. Eskalasi itu meaning seperti itu. Kita punya pertahanan. Ya kalau yang paling depan nggak bisa, tengah nggak bisa, paling belakang si project manager, ya. Dia benteng terakhir. Itu juga nggak bisa selesai. Pasti project manager punya caranya. Dia akan tanya-tanya orang lain atau bayar orang, ya. Kalau dia nggak bisa, dia bayar orang hadapi. Itu ada dananya, ya. Jadi nggak selalu harus dari tim kita. Kita bisa bayar orang, oke? Siapa yang bisa selesaikan itu bayar aja. Avoid. Oke, Medina, tumben kamu dapat poin ya. Selamat ya. Avoid. Terima kasih, Pak. Siapa yang mau coba ini? Menghindari, Pak. Ya, apa itu? Siapa nih? Eliel. Eliel. Menghindari apa nih Eliel? Menghindari dari masalahnya, Pak. Jadi kalau dia memiliki risk yang tinggi, lebih baik dihindari dulu Iya, masalahnya. beberapa hal kita harus menghindari resiko. Seperti apa yang harus dihindari itu? Resiko seperti apa? Ada yang tahu? Resiko apa yang harus kita hindari? Risiko yang mampu menghalangi proyek, Pak. Resiko yang apa? Mampu mengganggu jalannya proyek. Itu dihindari semua. Kan ada yang kita hadapi dan ada yang kita hindari kan? Ya pasti resiko itu mengganggu. Kapan yang mana yang kita hindari, mana yang kita hadapi? Yang kira-kira impact-nya besar dihindarin, Pak. Bukan. Besar pun masih bisa dihadapi. Tapi yang seperti apa? Contohnya, ada bisa kasih tahu? Yang kritikal. Membuat jadwalnya tambah, Pak. Jadwalnya tambah. Enggak juga tuh kadang-kadang gara-gara kamu ketiduran aja terpaksa kita nambah lagi jadwalnya kan gitu. Yang kritikal mungkin Pak, yang masalah yang benar-benar bisa ngancurin proyek tersebut. Apa itu? Contoh konkretnya apa? Boleh coba nggak, Pak? Apa? Ya boleh lah. Siapa? Itu Pak, jadi kayak bangunan aja Pak, masang sistem pemadam kebakaran. Jadi kalau misalnya ada terjadi kebakaran, udah dihindari dulu dari awal. Oke, boleh. Masalah security, ya, keselamatan kerja, ya. Oke, siapa namanya? Eliel, Pak. Eliel, oh ya boleh. Nomor 1, safety first, ya. Kamu utamakan anggota kamu itu nggak ada yang masuk rumah sakit, nggak ada yang meninggal. Itu dulu, ya. Kalau ada ancaman terhadap seperti itu, nggak tahu, kamu hitung-hitung, kamu bisa hadapi atau kamu hindari saja, ya. Kalau kamu hindari, berarti kamu take some more time to do, itu aja, ya. Kamu bayar dengan waktu, oke? Makanya jangan main-main sama waktu. Waktu adalah uang, termasuk buat project, ya. Jadi seperti itulah ya. Transfer. Apa nih transfer? Transfer, Pak. Apa itu? Pertanggung jawab, Pak. Jadi Iya. kayak Siapa nih? Ramansa, Pak. Ramansa. Woi. Ramansa apa Ramansa? Kayak ngoper tanggung jawabnya gitu, Pak. Jadi kalau masalahnya agak susah dikendali atau semacam dioper ke pihak ketiga. Iya, shifting ownership ya. Jadi gantian ya.
Ya, Menurut ya. saya Jadi gini, kita ini semua bukan Superman, bukan juga Deadpool, ya. Jadi nggak ada orang super di project. Semua orang itu punya kelemahan dan kekuatan, ya. Kalau kamu nggak kuat, sama kayak sepak bola, manajer harus tahu kapan orang itu diganti. Ngerti nggak? Ya, misalnya kelihatan nih Izin udah letoy nih ya, programmingnya udah nggak bisa ya, langsung di switch dengan Kevin. Kevin langsung dia gantiin Izin dipindahin kerjaan yang lain. Ngerti nggak? Halo? Iya, Bisa ngerti, dipahami? Pak. Ya. Project manager tuh harus tahu siapa teman anggotanya yang sudah nggak mampu atau sudah memang imperform gitu ya, ya sudah dia harus digantikan oleh teman yang lain atau terpaksa kita rekrut dari orang lain, dari luar tim. Seperti itu ya, itu tugasnya sama kayak sepak bola itu benar-benar tuh kalau manajernya lihat yang satu itu udah nggak bisa jaga posisi langsung diganti sama yang larinya masih kencang ya. Manusia itu terbatas memang kemampuannya. Jadi nggak ada Deadpool, nggak ada Superman. Mitigate. Mengurangi dampak, Pak. Nicholas, Pak. Peluang, Pak. Nicholas dulu kali, Pak. Siapa nih? Nicholas, Pak. Nicholas. Iya. Nicholas apa nih? Nicholas doang, Pak. Nicholas doang. Iya, Pak. Oke, Nicholas doang. Apa itu mitigate? Mitigate itu kayak mengurangi dampak, Pak. Mengurangi dampak kalau enggak resiko yang terjadi kalau bisa ada kegagalan atau error gitu, Pak. Caranya gimana sih kita bisa ngurangin dampak? Gimana caranya? Kayak misalnya kalau mau modifikasi project management plan, terus kayak nambahin scope di dalam project gitu-gitu, Pak. Oke, bagus. Ya lumayan lah kamu ya. Good try. Yes, okay. Jadi segala sesuatu yang kita tahu ya, resiko itu akan datang dan sebelum dia datang kita sudah lakukan sesuatu ya. Nggak tahu kalau banjir misalnya, berarti kamu sudah tumpuk karung beras di depan rumah kamu seperti itu ya. Kalau project misalnya akan datang krisis, maka yang kita lakukan adalah saving ya. Terpaksa kita project manager akan bilang kepada semua anggotanya bahwa krisis akan datang, kita semua gerakan ikat pinggang, artinya kita berhemat. Seperti itu ya. Nggak boleh lagi ada makan-makan, tidak ada lagi boros-borosan, semua diketatin karena akan ada krisis, kita semua saving. Kalau krisisnya berhenti, maka uang saving itu bisa dikembalikan fungsinya. Seperti itu ya. Jadi mitigate seperti itu, contohnya banyak juga yang lain. Asep ini bukan orang Sunda ya, Asep. Apa ini Asep? Oh, coba Pak. Banyak tuh teman saya orang Sunda tuh Asep aja sana, Asep situ Asep. Apa itu Asep? Mau nyoba Pak. Oh iya nih, siapa? Andika Pak. Andika. Oh tumben Andika, welcome back Andika. Kalau Asep itu kayak lebih ke itu nggak sih Pak? Jadi misalnya tuh dia ini udah tahu udah ada satu thread, tapi yang dilakuin cuman kayak nambah waktu pengerjaan gitu-gitu doang Pak, nggak ada tindakan khusus buat ngurangin threadnya itu. Iya. Ya kadang memang risiko itu bukan apa-apa, dia datang. Dan kita nggak bisa identify kayak COVID gini ya. Tadinya kan sebelum project kita nggak tahu ada COVID. Ternyata datang, ya sudah kita terima. Ya sesuatu yang tidak nggak bisa dihindari lagi kita accept aja ya. Oke, well done Andika. Nah, tadi ada strategi untuk ngadepin threat. Sekarang strategi untuk ngadepin kesempatan, opportunity. Bukan ayam opor ini ya, tapi opornya P-nya 2. Ini bukan juga Oppo. Di sini siapa yang handphonenya Oppo? Ada? Saya, Pak. Siapa? Sanpro, Pak. Bagus Oppo. Biasa aja, Pak. Bagusan Samsung.
dia punya kamera bagus juga kan Oppo tuh. Iya Pak, kameranya bagus. Sama Samsung masih bagusan Samsung. Kalau saya sih lebih suka Samsung Pak. Tapi kamu belinya Oppo. Salah beli Pak. Oh gitu. Ya Kan udah, nggak pengen apa-apa. coba Pak, pengen coba Oppo. Ya. Oke. Nah, ada beberapa strategi, 5 juga strategi untuk menghadapi kesempatan, ya, opportunity. Escalate. Siapa mau coba? Strategi kita menghadapi opportunity dengan escalate. Ada yang mencoba apa itu? Escalate pada strategi opportunity. Halo? Ada yang berani coba? Yang lain mana? Sebelum saya panggil nih orangnya. Saya lebih suka kamu yang aktif. Yuma udah, Michelle udah, Friendson udah, Kevin, Medina tumben nih, Eliel, Ramanza, Nicholas doang, Andika juga tumben. Mau coba Pak. Darmadi. Apa Darmadi? Jadi kayak mencoba kayak risikonya bakal bertambah, tapi mencoba peluang itu. Kayak tiba-tiba muncul peluang nih yang tidak ada direncanakan. Jadi kita mencoba mengambil peluang itu biarpun risikonya tinggi. Enggak, justru escalate di sini. Maksudnya kita nentukan siapa yang ngadepin itu. Oke. Ya siapa orang yang pantas mengescalate opportunity itu. Maksudnya gitu ya. Jadi escalate itu sama sifatnya adalah mulai dari junior, senior, yang terakhir project manager. Ya, siapa kita? Kalau junior nggak bisa, selalu yang diutamakan junior dulu. Junior nggak bisa, dia naikin ke seniornya. Senior nggak bisa, ya project manager yang pegang. Project manager itu nggak pegang apa-apa ya. Dia harus backup semuanya ya. Dia pernah melakukan banyak hal dan dia akan jadi backup semuanya. Dia garis terakhir. Kalau sampai dia melakukan, berarti kita nggak punya orang ya. Jadi project manajernya itu on. Jadi escalate itu naikin seperti itu ya. Naikin siapa yang lebih pantas pegang itu ya. Nggak apa-apa Darmadi, kamu udah coba, kita anggap benar. Oke, exploit. Nyoba dong Pak. Siapa nih? Mika Pak. Mika yang nggak suka pisang itu? Iya Pak, betul. Apa yang suka? Nggak suka Pak. Masih nggak suka kamu? Iya Pak. Kok bisa kamu nggak suka sih? Nggak enak aja sih Pak kalau di mulut Pak. Bener ya? Kok bisa nggak enak ya? Heran saya. Oke. Kamu mungkin ada pilihan lain sih kali ya. Coba pisang itu satu-satunya buah yang ada di rumah. Kamu makan nggak pisang itu? Kalau satu-satunya ya Pak ya? Iya. Ada pilihan lagi nih. Misalnya biskuit nggak ada. Duit pun nggak punya. Ya harus minta ke mama kamu dulu. Ya satu-satunya ada di atas kulkas atau di atas meja makan itu pisang. Apakah kamu masih ambil apa tidak? Kalau terpaksa sih mungkin sih Pak saya makan Pak. Berarti sebetulnya bukan nggak suka ya? Iya sih Pak. Iya. Kalau bisa milih kamu lebih baik tidak itu gitu ya. Betul Pak. Ya. Boleh. Oke, Darmadi, apa itu exploit? Saya Pak tadi mau jawab exploit Pak. Iya, apa? Exploit itu strategi untuk memastikan bahwa kesempatan dapat terrealisasikan Pak. Iya benar. Contohnya menugaskan SDM yang lebih berbakat Pak. Oh gitu ya. Jadi di exploit itu kita nilai mana yang lebih bisa kita kembangkan, yang lebih berhasil kita kembangkan, itu kita kembangkan ya. Bagus Darmadi. Jadi kamu bisa mengembangkan makan pisang habis ini ya.
Mika Pak, Itu Mika Pak. Itu Benar. tadi salah orang Pak. Tadi siapa? Mika Pak, Mika. Mika kan? Iya Pak, bukan Terus yang Darmadi jawab? Pak. Yang Mika jawab juga Darmadi. Pak. Yang jawab Mika Pak tadi. Nah, jadi yang jawab Mika kan? Yang exploit tadi Mika atau Darmadi? Mika Pak. Mika Pak. kan? Iya Pak. Oke. Ya udah Mika. Yang nggak suka pisang gitu ya. Oke. Share. Siapa berani jawab ini share? Saya Pak, mau Apa? coba Pak. Siapa tuh? Yaudah YM aja deh Pak. Chandra. Apa? Nama kamu Chandra? Oh yaudah saya aja deh Pak. Share itu jadi ini Pak, kayak misalnya ngajak kerjasama pihak ketiga untuk misalnya untuk kedua pihak, untuk bisa memberikan benefit dari pihak kita yang ngajak kerjasama dengan pihak ketiga ini juga Pak, dengan jadi hasilin produk yang Jadi bisa benefit kedua pihak gitu loh. kalau saya suka ini ngajak pihak ketiga. Satu, dia udah pernah ngerjain, kita belum. Pasti lebih sukses dia daripada kita ngerjain, iya kan? Ya udah bayar aja gitu loh. Ngapain hemat sesuatu beresiko lagi, ya kan? Kita kerjain sesuatu yang lain aja yang kita lebih hebat dari orang ketiga ini gitu aja. Ya. Misalkan KPMG, Ernst & Young, itu juga pakai pihak ketiga, Astra pihak ketiga, kan lebih sukses orang-orang pihak ketiga itu. Apple pakai pihak ketiga nggak? Pakai Pak, setahu saya. Samsung? Pakai. Iya. Ada yang nggak pakai pihak ketiga? Iya. Ya? Pakai aja. Tadi Chandra ya? Iya Pak. Chandra, kamu suka pisang? Suka Pak. Berarti memang kamu suka share ya. Kalau si Mika suka exploit ya. Berarti benar dia exploit tuh, iya, untuk memilih mana yang lebih enak gitu ya, exploit itu ya. Kalau si Chandra share. Ya share. Bagus, kamu anak baik. Kamu kayak izin, anak baik. Oke. Enhance. Siapa berani bilang apa itu enhance? Siapa tuh? Yusak. Tumben nih denger Yusak ngomong. Oke, welcome back Yusak. Apa itu enhance? Jadi dia ini Pak meningkatkan probabilitas atau juga impact dari opportunity Pak dengan cara menambahkan resource ke aktivitas tersebut supaya bisa menambahkan resource ataupun memberikan training ya. Oke, good. Welcome back Yusak. So, next time lebih sering lagi, tapi kesempatan kita tinggal ini udah week 11 ya. Iya Pak. Mungkin sampai 13 masih ada. So bagi yang poinnya masih belum 5, be careful. Karena ya seperti janji saya semula, kalau nggak sampai 5, kamu nilainya berapa? Masih ingat? Halo? 54,9. 54,9. Saya make sure kamu dapat segitu. Oke, karena UTS meskipun 100, kan masih 20% doang. Masih ada 80%. So, make sure kamu harus 5, ya. Oke. Nah, sampai mana tadi? Tadi siapa? Nanti saya nggak nyatet lagi. Tadi siapa? Yusak ya? Terakhir ya. Accept. Accept ini sama kayak tadi ya. Ya, terima saja ya apa yang terjadi, opportunity-nya. Oke, contingent response strategies. Siapa berani ini jawab apa itu contingency response strategies? Ada yang tahu?
Anjing ngambek. Apa? Halo, siapa tadi? Kalau ada apa? Listen terjadi yang menyebabkan apa? Siapa ini jawabnya? Siapa? Pius. Oke, Pius, welcome back. Jadi kalau kontingensi itu sesuatu yang menggeser milestone, ya. Milestone kamu udah tetapin. Kalau ada hal-hal yang sampai menyebabkan milestone kamu bergeser, itu kamu gunakan contingency response strategies, ya. Or gaining higher priority with seller dan seterusnya, ya. Should be defined and track segala sesuatu yang mengganggu milestone kamu. Ya, itu di track dan di define. Ya, kita pakai strategi kontingensi. Jadi proyeknya harus tetap jalan. Arti milestone-nya itu harusnya nggak bergerak, lebih maju boleh, mau lebih mundur nggak boleh. Tapi sesuatu yang ngancam milestone kamu jadi mundur itu harus di identify dan di track. Oke, kemudian ada strategi pada overall project risk. Halo. Ya. Halo. Halo, ya siapa? Paulus, kenapa Paulus? Halo Pak. Kenapa Paulus? You oke Paulus? Oke. Ini sama ya. Strategi for overall project risk. Ini risk responses should be planned dan implement not only for individual project risk, but also address overall project risk. Ya, kemudian ada exploit sama tadi, ya milih-milih mana yang bisa kita lakukan dengan lebih baik. Transfer, share, bisa ditransfer, bisa di-share ke orang lain. Ya, transfer artinya pindah tangan, handover, take over, kalau share satu orang jadi dua, dan seterusnya. Mitigate, enhance, meningkatkan. Kemudian accept, sama ya kayak strategi di atas ya. Data analisis, kamu alternatif analisis sama kayak tadi diagram pohon itu, tree, kamu selalu membuat analisis alternatif ya, selalu dibuat alternatif. Tapi kita tentukan dulu pemenangnya. Tapi kalau pemenang nggak ada, pemenang pertama yang sudah kita tentukan menang tapi nggak mampu, maka kita turunkan ke alternatif yang kedua. Selalu harus buat itu ya, di diagram pohon itu. Jadi misalnya beli server di mana? Misalnya kita beli di IBM. Ternyata IBM lama, mahal, kita ganti Microsoft gitu ya. Seterusnya gitu. Itu ada pohonnya. Cost benefit juga seperti itu. Kalau cost benefit meskipun mahal tapi benefit lebih bagus, saya lebih suka yang itu ya. Karena kita punya nama baik harus dijaga, itu lebih mahal dari cuma sekedar harga barang. Decision making itu dibutuhkan untuk menentukan risk-nya. Untuk responses terhadap risk. Oke, tadi kita udah tentukan kita punya respon ini, sekarang kita implement responnya ya. Caranya sama, bertanya pada yang tahu, interpersonal dan team skill ya, communication antara anggota dan pakai software. Itu cara implementasinya. Terakhir, memonitor risk. Memonitor risk caranya adalah technical performance risk, yaitu dengan menggunakan form-form tertentu ya. Makanya izin banyak bikin form kan ya. Tujuannya itu untuk melihat performance kalian semua. Kemudian ada reserve analysis. Apa itu reserve analysis? Ya, kamu lakukan suatu ya, project risk, positif negatif, impact-nya apa? Atau schedule contingency reserve ya. Jadi kamu lakukan adalah melakukan schedule contingency reserve ya. Kamu lakukan segala hal yang penting itu kamu cadangkan. Jadi makanya selalu pakai
Toleransi waktu sebetulnya itu untuk menjaga kontingensi project, ya. Oke, kemudian audit. Jadi di project itu ada audit, ya. Kamu akan kedatangan tim audit dari kantor pusat untuk memeriksa apakah proyek kamu masih berjalan sesuai plan, ya. Kalau nggak sesuai dengan plan, kamu semua harus bertanggung jawab siapa yang membuat dan bagaimana cara kamu untuk kembali ke plan. Seperti itu. Kemudian juga dengan meeting tiap sore, bukan tiap sore, ya tiap minggu paling nggak, untuk lihat progres dan risk. Oke, selesai bahannya. Jam berapa ini? 2:30, Pak. 2:30 ya. Oke, 14:31. Oke, jadi seperti kamu lihat di sini di layar, kelihatan nggak di layar? Halo, Kelihatan, Pak. kelihatan ya. Kelihatan. Kamu membuat 2 dokumen. Yang satu adalah risk plan-nya, ya. Risk plan itu RBS level 0, seperti kamu lihat di atas tadi, level 1, level 2, dan detailnya. Supaya nggak banyak bikin ini, kamu tentukan risk yang berhubungan dengan teknologi aja, ya. Oke? Oke. Yang hubungannya ke teknologi. Jadi kalau ke resource nggak usah lah ya, nanti jadi panjang. Kalau sudah resource itu pasti panjang, yang teknologi aja pasti terbatas. Nggak banyak-banyak. Ya, misalnya ini teknologi limit, teknologi maturity, ya, kemampuan kalian dengan teknologi ada nggak? Terus limit itu berarti nggak ada teknologinya. Kayak awal-awal saya proyek dulu ya nggak ada. Saya Indonesia itu nggak ada yang bisa install Oracle. Se-Indonesia. Jadi kita yang pertama-tama install Oracle. Nggak tahu itu, pokoknya yang penting jalan aja ya, itu yang penting. Nah, sekarang impact mana project objektif, scale-nya berapa? Probabilitasnya berapa? Waktu yang dibutuhkan berapa? Cost-nya berapa? Dan quality-nya berapa? Itu ada di atas ya, yang tadi ya. Oke? Oke, Pak. Oke, Pak. Nanti gimana nanti diperiksa sama izin akan periksa apakah ini make sense atau tidak, ya. Nanti kalau nggak make sense dikembalin sama izin, ya. Maksudnya bagus supaya nilai kamu tinggi, ya. Jadi jangan sampai ke saya dulu langsung nilai jelek, tapi saya lewat izin nanti nilai kamu lebih baik, ya. Kalau izinnya ragu-ragu nanti dia tanya saya juga, oke? Ya biarin izin biar siap dia jadi project manager deh nanti ya. Sampai di sini nanti kalian bisa ngaku-ngaku loh kalian sudah pernah ikut project management. Ya, karena ini benar-benar project management beneran seperti yang ada di kursus project management. Right. Kemudian terakhir, kamu juga membuat, tugas kamu yang kedua, membuat kualitatif risk analysis. Ini salah nih, kuantitatif nih ya. Kuantitatif nih ya, salah nih. Kuantitatif risk analysis, kamu boleh pilih. Kamu mau membuat S-curve kayak gini, ya, atau kamu bikin tornado, atau kamu bikin analisis pakai tree, ya. Boleh pilih mana yang lebih bisa kamu lakukan. Salah satu aja bikin, kalau salah tiga-tiganya. Oke? Halo, ada pertanyaan sampai di sini? Aman. Aman? Izin yang bilang aman, kok yang anggotanya nggak ada. Halo, gimana? Aman, Pak. Aman ya? Aman kayaknya Pak, aman. Kalau kalian ragu, lempar aja ke izin nanti kasih tanggapan. Iya. Jadi ini tuh, diagramnya ada 3, jadi pilih salah satu ya Pak ya? Izin magabut nanti, magabut ya. Santai-santai dapat nilai A dia ya, kasih berat-berat dia. Oke. Jin, Kevin udah datang belum? Kevin itu Pak mic-nya rusak Pak. Kita belum absen ya? Belum. Wih, untung loh. Hampir aku tutup ini. Oke guys, sebelum kita lupa kita absen dulu ya. Hampir loh. Wah,
Saya tumben forget ini. Ini gara-gara anak-anak tugas akhir ini. Ujin kapan tugas akhir ini? Semester depan, Pak. Oh gitu, belum bayar kamu ya? Belum. Belum KRS ya? Belum. Tugas akhir nggak bisa semester antara. Semester antara aja mahal, Pak. Mahal ya? Iya, Pak. Sepi itu, Pak, saya yakin, Pak. Apa aja, coba bisa aja gini, nggak tahu ya, nanti aku tanya ke Bu Ririn, harusnya ada petisi mahasiswa ya untuk menyampaikan masukan Aduh, gitu kan. dukung saya. Tinggal matbis doang nih, Pak. Itu nggak berakhlak, Pak. Mahalnya, Pak. Waduh, Wah, nggak berakhlak ya, wah. Santuy Paulus. Iya, mungkin kurang ini. Ya mungkin nanti saya tanyakan ke Bu Ririn, tapi ya sudah SK ya sudah. Sementara tahun ini seperti itu ya. Mungkin mau direvisi mungkin tahun depan. Oke? Nggak mungkin SK itu udah keluar, cabut lagi kan lucu. Ya sudah, biasanya kita begitu ketika sudah terjadi, sudah jadi keputusan ya. Mungkin kalian nggak suka ya sudah tahun ini mungkin nggak tahu sepi itu atau gimana, ya itu nanti kan pasti dievaluasi lagi tahun depan ya. Berarti kalau yang tahun ini udah nggak mungkin berubah ya, Pak? Nggak bisa kan sudah SK, agak sulit kayaknya. Kecuali masih kayak ada mencari masukan kayak gitu-gitu, simulasi. Ini kan kagak sudah SK. Ya. Agak sulit kayaknya untuk diubah lagi. So, ya mungkin kalian harus pertimbangkan, either kalau kalian nggak ngambil semester antara ya semester gajah atau genapnya, gitu. Panjang umur lagi 1 semester. Kenapa izin kamu matbis belum lolos? Belum nih. Tinggal 1, mana nggak boleh D ya, Pak ya, semester depan. Paling ya setahun lagi. Lu tugas akhir kenapa nggak ikut? Lagi magang Tugas ya? akhir. Kan nggak bisa, Pak. Kalau ada D kan nggak boleh. Iya, semester ini terakhir. Makanya. Makanya beberapa orang yang semester ini harus lulus itu yang ngejar-ngejar gue nih terakhir-terakhir. Karena mereka D-nya 2. Oke, kita absen ya. Siapa di antara kalian yang absennya sudah 3? Ada nggak? Coba saya lihat di sini ya. Oh, masih bagus-bagus di sini ya. Bagus. Oke, kita sudah week 11. Sudah dekat. Kita lagi week 13. Sudah banyak yang jatuh tempo. Kita risk nih ya, risk management plan, risk and play. Oh, saya belum. Oke, semua udah masuk itu? Yang make-nya masalah dan seterusnya? Oke ya, kita absen ya. Kevin ada Ignatius Kevin? Ada, Pak. Mic-nya rusak, Pak. Ada ya? Izin? Ada. Chandra ada. Hadir, Andika Pak. ada. Renaldi ada. Hadir, Pak. Jovi ada. Hadir, Pak. Kok diem aja Jovi? Iya nih, Pak. Yusak, Manuel, tadi ada ya. Andi? Ada, Pak. Ada. Antonius, Yoga. Ada, Pak. Nicholas, doang, ada tadi ya. Kenny Pratama? Hadir, Pak. Darmadi tadi ada. Ernest William, Jason. Hadir, Pak. Eliel ada. Nathaniel? Hadir, Pak. Andreas? Hadir, Pak. Hadir. Muhammad Fatah Abdullah. Hadir, Pak. Paulus Leonardo. Saya, Pak, hadir.
Ignatius Freddy. Hadir, Pak. Pius Hans. Hans Davin. Hadir, Pak. Joshua Lazarus. Hadir, Pak. Hendri Wijaya. Hadir, Pak. Christophorus. Hadir, Pak. Kevin. Ada, Pak. Hana, Tasya, ada tadi ya. Hana ada? Ada, Pak. Zaki ada. Zaki sampai Michelle ada. Yo, Angelina ada. Hadir, Pak. Hadir. Kok sepi nih Angelina? Tumben. Pak. Yuma ada tadi. Sandro ada. Benson ada. Ramanza ada. Tita ada. Ada, Pak. Terus siapa lagi nih? Medina tadi ada. Nurlita ada? Hadir, Pak. Kok dia aja nih Nurlita? Melvin, Mika ada tadi ya? Ada, Pak. Ada, Pak, lagi makan pisang. Oh iya. Lo kan Oh iya suka. sih, emang lagi makan pisang bener. Oh iya, Oke, semua masuk ini ya bersih. Oke, ini izin kamu bisa absen atau yang lain? Oke, bisa. Izin rumahnya di mana? Di Priok City ya? Enggak, Pak, dekat bandara. Oh, yang di sana kan? Iya, yang waktu itu Vihara itu, Pak. Gimana tuh, Pak? Kenapa? Proyeknya nunda tuh, Pak. Iya, kamu bisa nggak di schedule sama mereka? Kita pakai bikin online aja. Online ya? Nah, Kalau bisa nggak? online, saya mesti koordinasi sama mereka lagi deh, Pak, kayaknya. Ya, Mereka tolong sementara ya. masih online juga di sana. Tapi masih kepake kan websitenya Jin? Oh, enggak, ini udah malahan aktif, Pak. Oh gitu ya? Heeh. Ya nggak tahu, either kita masih ke websitenya atau apa gitu yang bisa kita lakukan, misalnya ya kunjungan aja untuk melihat penggunaan website itu boleh juga sih, nggak usah ngajarin lagi Jin, kan udah Iya. dijalanin. Heeh. Paling nanti saya koordinasi sama mereka. Mereka juga lagi sibuk online, Pak. Iya, jadi bentuknya apa yang kita bisa bantu ya? Bisa jadi malah training. Ijen udah belajar Tableau kan? Iya. Kamu ngajarin Tableau sekarang. Buset, Pak, itu jauh banget, Pak, dari deliverable-nya ya, Pak. Loh, kan kadang gini, orang itu belajar belum tentu dipakai kan? Tapi mereka mau belajar. Iya. Gak Tapi kan apa-apa. Tableau kan itu, Pak. Itu bayar. Mereka mana bisa bayar terus, Pak. Oh ya, Pak, itu udah di save, Pak. Tombol save-nya hilang, Pak. Iya, I know. Oke, almost ya, almost kita lupa ini. Udah kelihatan, Jin? Iya, udah. Bentar, Pak, saya pencetin. Ya, kalau kamu ke pengurus, nanti kamu rudingin ya, apalagi yang UMN bisa bantu nih. Oke deh, nanti saya ngomongin sama mereka. Masa lunchbox? Ada sih lunchbox di UMN. Bagi yang mau lewat, kalian pakai baju GoFood aja, kalian lewat, ya terus nanti bisa ambil. Iya. Ambil Nanti deh, UMN. saya nanya mereka dulu. Mereka juga takutnya ada kesibukan sendiri. Pokoknya sekarang sementara masih websitenya dipakai buat itu sih, Pak. Upload podcast, apa media komunikasi. Apa-apa kalau ini nanti kita ganti lagi proposalnya, kita ganti yang lain. Gak apa-apa sih Jin, itu jadi proyek terus-terusan juga gak apa-apa, untuk UMN bagus itu. Justru UMN suka cari PKM yang berkelanjutan ya, daripada kita pindah-pindah gitu. Ah, nggak masalah, mah. Ya kan kita ada orang di sana izin. Bagus kan, jadi tempat kamu tuh jadi lebih baik ya. Siapa tahu mau belajar Tableau juga nggak apa-apa. Udah ada Michelle ya kan? Iya. Michelle siap ya, Michelle? Ah, kenapa, Pak? Itu ada orang wihara mau belajar Tableau. Wah,
Portofolio lumayan. Portofolio loh, kamu sebagai narasumber loh, keren. Ya Pak. Oke, kan kamu juga magangnya Tableau. Iya Pak. Oke. Siapa yang ikut Tableau saat ini? Davis saat ini? Saya Ada? Pak. Siapa tuh? Ferdi Pak. Oh iya, Ferdi bener. Materinya beda sama punya Michelle ya? Waduh. Oke, Michelle kita sudah sampai LOD loh. Kamu Oh nggak iya ada Pak. LOD ya? Nggak ada Pak. Kita udah sampai story, mereka udah biasa bikin story sekarang. Wah. Oke, everybody, enjoy. Coba kamu develop, kamu punya home entertainment karena kamu sehari-hari di rumah, bioskop nggak ada, taman rekreasi nggak boleh, yang ada rekreasi cuma ke pasar aja ya. Entah gimana ini merusak semuanya ya. Coba kalian develop, either bisnis dari rumah, bagi yang nanti nggak ngambil kuliah antara, mungkin bisa mungkin bisa nyicil tugas akhirnya ya. Bagi yang MPRSI itu juga bisa nyicil selama semester antara udah bisa selesai tugas akhirnya. Ya paling nggak, ya itu kan tinggal bab 4-nya doang. Oke. Kalau yang nggak ada kesibukan boleh ambil semester antaranya. Oke ya, kita sampai di sini. Guys, tetap jaga kesehatan. Ya. Iya Pak, siap Pak. Makasih Pak. Ya Pak, jaga kesehatan juga Pak. Kita Makasih, Pak. ketemu lagi. Ya mudah-mudahan bagi yang berpuasa selamat menjalankan ibadahnya. Sukses, lancar. Ya nggak apa-apa lah, lagi COVID ya. Untuk Mika jangan lupa makan pisang tiap hari. Oke, siap Pak. Oke, so see you guys next week ya. Makasih Pak. Oke, Makasih goodbye, Pak. Makasih Pak.